Banyak mitos beredar tentang pasar saham. Misalnya, ini cara cepat untuk untung. Tapi di sisi lain, awam katanya tidak bisa survive, apalagi untung kayak gitu. Atau hanya profesional yang berhasil, hanya bandar yang mengendalikan harga saham, hanya yang ini, yang itu, dan banyak mitos lainnya. Bagaimana pembuktiannya? Ternyata banyak, atau mungkin semuanya ya, semua mitos itu tidak benar. Nah, ini penjelasannya ya teman-teman. Halo pemirsa, saya Arwidianto, founder bolasalju.com. Jumpa lagi di edukasi bola salju. Kali ini saya ingin mengangkat atau sharing tentang mitos di seputar pasar saham. Mitos investasi saham, mitos di pasar modal. Anda mungkin pernah mendengar, misalnya, pasar modal itu cara cepat biar untung. Tetapi juga ada mitos-mitos yang lain. Misalnya, orang awam tidak bisa survive, susah, apalagi untuk di pasar saham, gitu ya. Atau hanya bandar yang mengendalikan harga saham. Atau si Anu dekat dengan si itu, ya. Orang lain nggak bisa ngapa-ngapain, hanya profesional yang bisa berhasil, hanya yang modal gede yang mau untung bisa untung gede, hanya yang pintar, yang canggih, yang apapun. Banyak mitos seperti itu di pasar modal, ya. Itu realita, saya kira. Itu sering kita jumpai, ya. Ya teman-teman, mitos di mana saja tentu ada ya, apalagi di pasar modal. Contoh itu tadi. Itu semua mitos-mitos itu menghalangi mindset kita untuk berpikir lebih terbuka. Mitos-mitos itu menghalangi cara kita beroperasi karena pola pikirnya kita sudah fix karena kita mempercayai mitos-mitos tersebut. Kalau pola pikir kita sudah fix, kita enggan melangkah, kita enggan mencari sudut pandang, kita enggan membuka diri, membuka mindset kita untuk hal-hal yang baru karena sudah terhalangi, mindset kita fix. Ambil contoh satu-satu kita jelaskan. Mitos bisa untung cepat di pasar modal, nyatanya salah. Ya, kalau kita bicara untung hanya 1 kali transaksi atau 2 kali transaksi dari sekian puluh ratusan transaksi, itu bisa benar. Ingat ya, 1 atau 2 dari sekian transaksi itu bisa benar. Bayangkan Anda hanya beli, jual secara elektronik, Anda tidak katakanlah tidak perlu melakukan apa-apa, ya. Ada 1 atau 2 yang untung lalu dipamerkan, dan ada yang berbicara bahwa itu untung cepat di pasar modal, hanya sekian detik, hanya sekian menit, hanya sekian jam, nggak ada sehari, untung sekian persen. Itu hanya mitos saja. Kalau mau jujur, mereka yang mengatakan itu harus berkata berapa keuntungan akumulasinya. Nah, kita harus bisa melihat dari statistik yang ada di pasar modal, dari statistik yang di pengelola dana profesional, dan seterusnya. Tidak bisa untung cepat di pasar modal. Mindset ini justru salah. Mereka yang memegang mindset ini biasanya bakal celaka. Udah gitu. Nah, yang kedua, hanya profesional yang bisa berhasil. Ini juga mitos, ya. Kalau kita refleksikan, justru di pasar modal yang sangat terbuka, yang bisa kita katakan ekonomi yang liberal, ya, sangat terbuka, bebas. Namanya juga pasar bebas di pasar modal. Semua orang bisa untung jika mereka melakukan, jika mereka melangkah, jika mereka mengambil strategi investasi yang benar dan baik. Apakah profesional untung? Ada yang untung, ada juga yang tidak. Anda juga bisa melihat statistik dari Standard & Poor's atau SPIVA, silakan di googling, atau statistik kami beberapa waktu yang lalu, reksadana, dan lain-lain. Anda bisa membuktikannya. Jadi itu hanya profesional yang bisa berhasil, itu juga mitos. Oke, yang ketiga,
Hanya yang modal besar yang bisa untung. Nah, ini juga mitos. Kenapa? Kalau untungnya dikatakan untung dalam nilai atau nominal miliaran, triliunan, ratusan juta, puluhan juta, yaitu perbandingan yang tidak setara tentu saja. Kita harus membandingkan berdasarkan persen. Setiap orang punya kesempatan yang berbeda-beda, maka kalau dikatakan hanya yang besar yang untung, ya ruginya juga besar, sama aja. Gitu. Jadi ini hanya mitos saja. Oke, make sense ya. Satu lagi, hanya yang pintar, yang cepat, yang paling canggih alatnya yang untung. Jika dikatakan demikian, ini seperti mitos yang sebelumnya. Hanya profesional mereka yang punya alat canggih. Nyatanya tidak. Hanya yang paling cepat melakukan eksekusi. Nyatanya tidak. Ada orang-orang yang melakukan buy and hold bisa untung. Seperti itu. Buy and hold saja. Kita juga membuktikannya di portofolio Alpen. Buy and hold, turnover 0%. Tidak harus cepat. Di portofolio Karsten yang semi aktif, karena kita memakai investasi nilai, juga demikian. Transaksi turnover 2025 ini hanya 0%, belum pernah menjual. Juga nggak ada masalah. Kita year to date 30% sekarang. Juga tidak ada masalah. Hanya yang pintar, ya tentu saja perlu sedikit kecerdasan. Buffett sudah bilang begitu, tapi tidak harus Anda ahli di bidang misalnya kalkulus atau integral atau metrik atau dan seterusnya. Tidak perlu. Mayoritas angka-angka yang dilaporkan oleh perusahaan, oleh saham, mayoritas bisa kita kalkulasikan dengan aljabar sederhana. Tapi apakah pintar? Ya tentu saja Anda harus cerdas, harus bisa menelaah, harus bisa mencari ya titik temu dari strategi, dari kerangka berpikir dan seterusnya. Begitu. Jadi itu tadi hanya mitos saja. Oke. Yang selanjutnya hanya orang awam, bukan hanya maaf. Yang selanjutnya ini juga mitos sering. Ini sangat merendahkan orang awam. Karena mitosnya orang awam tidak bakal bisa untung. Anda hanya dikerjain, Anda hanya Anda menjadi makanan di bursa. Ya, kalau Anda mengikuti permainan yang ada di bursa, permainan spekulasi, permainan ceroboh, ikut-ikutan, FOMO, terus ingin cepat untung dengan mengejar ambisi atau greedy, keserakahan Anda, ikut-ikut informasi yang tidak benar, mereka yang menggiring, mayoritas menggiring kayak gembalaan itu menuju menuju, ini kata-kata ini bisa di-cut oleh YouTube ya, menuju ya itu tadi. Ya, orang awam akan jadi korban di situ. Tetapi kalau orang awam juga membekali diri mereka dengan tahu bahwa mereka harus bersikap tidak mengikuti mayoritas yang ada di bursa. Mereka tidak harus mengikuti berspekulasi, tidak harus FOMO. Ya mereka tidak akan gagal ya. Mereka bisa survive. Bahkan ada satu kaidah dari gurunya Warren Buffett yang menyatakan kalau awam bisa disiplin, bisa mengikuti dan sabar dengan paradigma memiliki himpunan perusahaan besar, kuat, dan bagus dalam jangka panjang, mereka, himpunan ingat ya, mereka bisa mendekati pasar saham itu sangat mudah. Nah, itu paradigma seperti itu kita tambahkan sedikit di portofolio Alpen, hasilnya kita sudah selisih lebih dari 18% dibandingkan LQ45, dibandingkan indeksnya. Model strategi seperti itu kami desain memang untuk bisa ditangkap atau dilakukan atau dioperasikan oleh siapa saja gitu. Jadi mitos ini tidak benar, ya. Nah, ada lagi mitos. Ya, Pak itu dekat itu, Pak itu dengan dekat tokoh anu gitu ya.
dengan anggapan kalau sudah dekat mereka bisa mengikuti strateginya, mereka untung. Ini juga mitos. Tidak, Warren Buffett ya, strateginya, portofolio sahamnya bisa dipelajari karena laporan keuangannya terbuka. Tetapi siapa yang bisa meniru strategi Warren Buffett dan bisa percaya diri hold saham selama Warren Buffett? Mungkin sedikit orang yang bisa melakukannya. Begitu. Itu penting. Mengetahui saham, mengetahui nama itu tidak jaminan untuk sukses. Apalagi hanya dekat dengan si Anu, atau tahu saham yang dipegang si Anu, atau si itu, atau si siapa saja. Ini hanya mitos. Nah, mitos yang terakhir yang kami sajikan dalam edukasi ini adalah, ini kata-kata yang sering Anda dengar di pasar saham, bahwa hanya si bandar yang bisa mengendalikan harga saham. Jadi, mau Anda ngotot membeli di harga murah, kalau nggak digerakkan, kalau nggak digoyang, ya Anda nggak akan untung kayak gitu. Justru ini juga mitos. Justru sebaliknya, kita sebagai investor individu punya posisi independen. Pasar saham itu independen. Kenapa? Yang menentukan buy, yang menentukan sell itu Anda sendiri. Yang menentukan Anda memilih saham yang dibeli itu Anda sendiri. Anda bisa bersikap sebaliknya dari pasar yang takut akan sebuah saham. Dengan anggapan-anggapan apapun, mereka mengatakan, ini lagi downtrend, ini lagi tidak digerakkan oleh bandar, ini lagi tidak tidak lagi jalan, dan seterusnya. Justru dengan kesempatan itu lagi downtrend, perusahaannya masih bagus, kuat secara keuangan, hutangnya kecil, perusahaan masih profitnya oke, potensinya masih bagus dalam 10 tahun, 20 tahun masih oke, produknya terkenal, lalu manajemennya berintegritas, Anda bisa percaya hampir semua omongan mereka kayak gitu. Saya katakan hampir karena ya mungkin kita pasti ada keraguan dalam hal tertentu ya, tentang manajemen, tentang yang lain-lain. Kalau ada saham bagus yang punya dividen misalnya, membagikan industri ini, dan lagi turun, meskipun dia dikatakan tidak digerakkan oleh bandar, ini saham ini tidak tren sekarang, ini trennya saham yang itu, gitu misalnya gitu. Ini juga mitos. Justru itu kesempatan yang bagus. Kita ini tujuannya kan membeli murah, menjual nanti di mahal. Apalagi kalau perusahaannya terus profit, bisa jadi kita nggak perlu jual banyak-banyak, kita nikmati saja itu profit itu berpuluh-puluh tahun. Kita bisa untung dari harga sahamnya, dari dividen. Sudah banyak terjadi. Jadi bahkan yang paling terakhir ini pun mitos. Anda tidak perlu takut. Justru di pasar saham ini Anda punya independensi, Anda punya kebebasan. Di pasar saham inilah mereka, orang kecil, orang biasa, bisa bersikap. Tidak, saya tidak setuju dengan euforia yang Anda bangun. Oke, saya tidak beli dulu, tahan. Oke, tidak, saya tidak percaya bahwa Anda menggerakkan apapun. Silahkan digerakkan, mau diturunin silahkan, saya akan beli. Lu jualannya beli, kalau kata orang Betawi ya, jualannya beli. Itu. Mau diturunin justru kita gembira. Ya inilah kesempatan kita ini. Maka itu tadi adalah mitos. Ya. Dari semua ini, dari semua mitos yang Anda dengar, ternyata semuanya hanya mitos, tidak berlaku. Bahkan semuanya, ya. Kenapa saya bisa berkata ini? Ini tidak hanya tebak-tebakan, ini tidak hanya ingin menyenangkan Anda, ini saya dasarkan dari pengalaman 15 tahun aktif di bursa. Selalu ada rumor-rumor, mitos-mitos seperti ini. Biarkan rumor itu berlalu, biarkan anjing menggonggong, kita nikmati saja. Atau baik secara pribadi, saya sendiri, atau sebagai periset saham,
memang ada saat-saat tertentu saham itu lagi digerakkan, saham itu lagi dijatuhkan, dan kita bisa bersikap sebaliknya seperti tadi kita ungkap. Atau kita mengutip quote dari Warren Buffett, when others are fearful, be greedy when others are fearful, be fearful when others are greedy. Buffett aja mengatakan seperti itu. Saya hanya mengutip atau mencontek perkataan Buffett seperti itu ya. Nah, kemudian saya juga sudah meriset hasil ya dari pengelola dana profesional secara statistik, dan udah banyak buktinya. Begitu. Belum lagi dari pembuktian yang terakhir ya, dari apa yang kami lakukan, dari berbagai skenario yang mungkin bisa dilakukan oleh awam, oleh umum, oleh siapa saja. Dengan skenario buy and hold, dengan skenario membeli ketika di harga murah, dan ketika diabaikan oleh market, ketika sentimennya negatif, ternyata kita bisa menghasilkan hasil yang lumayan. Jadi mitos-mitos itu tadi tidak benar. Ya, demikian edukasi dari kami tentang mitos di pasar saham. Semoga bermanfaat bagi Anda. Sampai ketemu di edukasi kami berikutnya. Terima kasih.